Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Di tengah dunia yang berubah ini, kami datang kepadamu ya Allah yang tidak berubah. Ketika segala sesuatu di sekeliling kami tidak dapat kami andalkan, firman-Mu lah yang tetap selama-lamanya dan yang selalu bisa kami andalkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikanlah kepada kami senantiasa firman itu, supaya hati dan pikiran kami terisi olehnya, supaya kami teguh dan kuat, tenang dan teduh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 15 ayat yang ke-19. Demikian dikatakan, karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini adalah jawaban Tuhan terhadap sungut-sungut Nabi Yeremia kepada Tuhan. Ya, Nabi Yeremia marah sekali kepada Tuhan, sebab tugas yang Tuhan berikan kepadanya, yakni menyampaikan berita penghukuman Tuhan kepada bangsa Israel, membuat Yeremia dibenci oleh banyak orang. Dia menjadi nabi yang hidup dalam kesendirian. Tidak ada satupun yang menyukainya, termasuk keluarganya sendiri. Yeremia sangat tertekan karena harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tidak populer kepada umat Israel. Saking tertekannya dia, di ayat 17-18 dia berkata kepada Tuhan, tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu, aku duduk sendirian. Sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh, engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Mari kita perhatikan, Nabi Yeremia mengeluh bahwa akibat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia dikucilkan dan sampai-sampai tidak pernah bisa duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Dia jadi nabi yang hidup dalam kesepian. Akibatnya, Nabi Yeremia sampai menuduh Tuhan seperti sungai yang curang baginya, air yang tidak dapat dipercayai. Karena apa? Karena dia berpikir seharusnya kalau dia menyampaikan firman Tuhan dengan benar, tentu hidupnya akan bahagia. Tapi ini malah sebaliknya, hidupnya malah sengsara. Itu sebabnya Nabi Yeremia menuduh Tuhan seperti sungai yang curang baginya. Yeremia ingin meninggalkan Tuhan dan meninggalkan segala tugas-tugas kenabiannya. Tetapi apa jawaban Tuhan? Firman Tuhan hari inilah jawaban Tuhan kepada Nabi Yeremia. Tuhan berkata, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Bahkan di ayat 20-21, Tuhan memberkati Yeremia. Tuhan berkata, terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Saudara-saudara, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yeremia ini? Dari kisah Yeremia ini kita menyadari bahwa terkadang penyesalan terburuk yang kita alami dalam hidup ini bukanlah penyesalan atas tindakan-tindakan salah yang kita lakukan, melainkan penyesalan
atas banyak tindakan benar yang kita lakukan kepada orang-orang yang salah. Sekali lagi kita ulangi, bahwa terkadang penyesalan terburuk yang kita alami dalam hidup ini bukanlah karena kita melakukan kesalahan, melainkan karena kita melakukan yang benar terhadap orang-orang yang salah. Itulah yang dialami Nabi Yeremia. Nabi Yeremia sedang memikul tugas dari Tuhan, yaitu terus-menerus dia harus mengingatkan bangsanya supaya bertobat dan menyerah saja kepada besi dari utara. Maksudnya besi dari utara di sini adalah kerajaan Babel. Daripada makin parah, menyerah saja pada kerajaan Babel. Bertobat supaya kebinasaan dan kehancuran yang semakin parah tidak terjadi. Itu yang ia katakan dan terus ia katakan. Tetapi tidak ada yang peduli. Pesan kenabiannya ditertawakan. Dirinya dianggap pengkhianat. Dia dimusuhi. Dia dikejar-kejar. Kitabnya dibakar. Sanak keluarganya membelakanginya. Sesama kolega, bahkan para imam membencinya. Dan keselamatannya pun terus terancam. Bagaimana tidak? Dia akan merasa sepi. Dan perasaan sepi seperti ini sangat berbahaya. Mengapa? Sebab perasaan seperti ini adalah seperti pisau tajam yang menusuk ke dalam jiwa dan melahirkan penyesalan. Bahkan penyesalan terburuk, yaitu menyesali keberadaannya di dunia ini. Menyesali, kenapa saya ada? Celaka aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku. Aku seorang yang menjadi buah perbantahan. Itulah kata Yeremia di ayat 10. Dia sampai menyesali kenapa dia harus lahir. Saudara-saudara, berbuat kesalahan memang bisa mendatangkan penyesalan pada kita. Tetapi tidak sedahsyat penyesalan yang kita rasakan ketika kita telah melakukan hal-hal yang benar dan baik, tetapi untuk orang-orang yang salah. Salah alamat. Kenapa salah alamat? Kenapa kepada orang yang salah? Jawabnya pertama, karena mereka tidak mendapatkan manfaat dari kebenaran yang kita sampaikan. Seperti angin lalu saja untuk mereka. Kedua, karena mereka tidak peduli dengan apa yang kita lakukan. Who cares? Yang ketiga, karena mereka justru menolak diri kita dan apa yang kita lakukan demi mereka. Dan yang keempat, yang lebih parah lagi adalah mereka melawan kita dan mencoba mencelakai kita yang justru sudah berbuat baik untuk mereka. Dan mereka melakukan itu dengan jahatnya kepada kita. Bisa kita bayangkan, pada saat itu yang terjadi, yang timbul dalam diri orang yang menyesal itu adalah feeling so lonely. Rasa sepi yang tidak terbantahkan. Bahkan Nabi sekaliber Yeremia mengalami itu. Apalagi kita. Biasanya, orang-orang yang serius dengan suara hatinya, yang ingin memenuhi panggilan tugasnya, yang hormat dan patuh pada peraturan, yang rindu melakukan kebenaran, dan yang setia mengerjakan pelayanan, justru orang-orang seperti ini sangat berpotensi diserbu oleh sakitnya rasa sepi, sejenis yang dirasakan Nabi Yeremia ini. Mereka itu bisa siapa saja. Bisa orang tua yang mati-matian mendidik dan mencintai anaknya, namun cinta itu tidak terbalas. Si anak justru durhaka, bisanya cuma menyusahkan orang tua. Bisa juga menyerang seorang sahabat yang memberikan teguran yang tulus, tetapi kemudian malah dijauhi. Atau bisa seorang teman yang memberikan jasa dan pemberiannya, tapi malah dilupakan. Atau bisa juga seorang pegawai yang jujur dan berdedikasi tinggi, tapi pekerjaannya tidak pernah dihargai. Bisa seorang pemimpin yang sudah berjuang demi rakyatnya, malah dicaci maki. Bisa dalam diri pelayan gereja yang setia dan banyak berkorban, tapi malah dinyinyiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Godaan terbesar bagi orang-orang ini adalah rasa penyesalan. Menyesal bukan karena berbuat sesuatu yang salah, tetapi menyesal karena sudah berbuat sesuatu yang benar, tetapi sepertinya untuk orang-orang yang salah. Tetapi disinilah firman Tuhan meneguhkan Yeremia dan meneguhkan kita semua.
kita tidak bisa memilih kepada siapa kita menyampaikan kebenaran itu. Karena kebenaran itu kita sampaikan bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, "Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku," kata Tuhan. "Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku." Jadi tidak ada urusannya dengan orang lain. Ini antara aku dan kamu, kata Tuhan. Melalui firman ini Tuhan tidak mau Yeremia mengasihani dirinya berlebihan. Dia mengajarkan Yeremia satu perkara, yaitu apa yang dia lakukan bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan, di hadapan Tuhan dan bagi Tuhan. Maka peneguhan Tuhan untuk Yeremia ini juga adalah peneguhan Tuhan bagi kita semua. Marilah kita tetap setia melakukan kebenaran dan kebaikan, karena kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu hari ini meneguhkan kami. Sebagaimana Engkau meneguhkan Nabi Yeremia, bahwa kebenaran dan kebaikan itu dia lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Maka biarlah kami juga Tuhan tetap setia melakukannya, meskipun terkadang kami dihinggapi rasa sepi, karena kami melakukan kebenaran dan kebaikan dengan setia. Tapi ingatkan kami Tuhan, semua itu kami lakukan demi Tuhan, bukan untuk manusia. Kuatkan kami Tuhan, menjadi orang yang setia, menjadi pelayan yang setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.